Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di mana saja Anda berada pada saat ini. Berjumpa kembali dalam renungan harian berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Semoga pada pagi ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Sebelum bersama kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur padamu Bapa, karena kami ingin membaca serta merenungkan firman-Mu di pagi ini. Kami ingin terus bertumbuh dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Biar firman-Mu membuat kami semakin mengerti dan memahami akan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-17 dengan perikop silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Feres dan Serah dari Tamar. Feres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Shealtiel, memperanakan Yerubabel. Yerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Achim. Achim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliezer. Eliezer memperanakan Matam. Matam memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca silsilah Yesus Kristus. Apa itu silsilah? Silsilah adalah daftar keturunan seseorang, mulai dari nenek moyangnya, leluhurnya, hingga yang terakhir. Ada begitu banyak nama tertulis dalam Matius pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Tuhan punya rencana untuk memakai hidup banyak orang, untuk menjadi alat di tangannya. Di antaranya ada raja, peternak, petani, tukang kayu, dan sebagainya. Tuhan merancangkan semua itu dengan sangat baik. Namun yang menjadi fokus dan pusat perhatian dalam Injil ini adalah memperkenalkan Yesus adalah Raja yang akan datang sesuai janji Allah kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12. Dan sebagai anak Abraham, Yesus juga datang sebagai membawa berkat bagi segala bangsa, sesuai janji Allah kepada Abraham. Dapat dilihat dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita?
Apakah kita sudah memberikan hidup kita untuk dipakai Tuhan? Hidup yang kita jalani adalah pemberian Tuhan. Sudah selayaknya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah memberi talenta dan karunia. Hendaknya itu dipakai untuk memberkati orang supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebagaimana firman Tuhan pada hari ini menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Raja, pembawa berkat dalam kehidupan semua orang. Sudahkah Yesus Kristus menjadi Raja dalam hidup saudara? Dan sudahkah Yesus Kristus diberitakan juga bagi orang yang di sekitar kita yang belum mengenalnya? Amin. Untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk menaikkan setiap syafaat dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Pada pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Buatlah kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan Yesus Kristus dan memahami akan kasih dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memakai kami untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi semua orang, teristimewa bagi semua umat yang percaya di dalam Engkau. Terima kasih jikalau pada kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat GKE Hingan Tokung pada saat ini. Diberkatilah para pekerja Tuhan dari pendeta, penetua dan diakon. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam setiap pergumulan maupun dalam setiap perjuangan mereka. Biar mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik dimanapun mereka berada. Terlebih-lebih supaya jemaat-Mu di sana semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semakin mandiri, semakin mengerti akan jati diri mereka. Terima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kami juga berdoa untuk Resut GKE Pruk Cahu dari pekerja Tuhan, pendeta, vikaris, mahasiswa PPG, bahkan segenap para penetua dan diakon, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan. Pakailah mereka Bapa. Kiranya dengan kasih anugerah dan berkat yang berasal daripada Tuhan, mereka boleh menjadi berkat yang memberkati semua orang. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan di Kabupaten Murung Raya ini. Dan kami yakin serta percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memakai setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan supaya di bulan Desember ini semua pekerja Tuhan dalam keadaan sehat dan kuat dan dapat melayani dengan penuh sukacita. Sehingga dengan demikian ada berkat, ada hikmat, ada gembiraan, ada kesukacitaan dalam kami melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya juga Engkau memberkati pemerintah kami, agar mereka pun senantiasa berikan wejangan hikmat di dalam mereka memimpin roda pemerintahan ini. Sehingga mereka boleh mampu menjadi anak-anak Tuhan yang kekasih. Anak-anak Tuhan senantiasa boleh hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan, bahkan teristimewa boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hari-hari yang akan kami jelang. Biarlah di akhir tahun, bahkan di tahun yang baru nantinya, kami boleh melewatinya dengan keadaan baik, dengan damai sejahtera, dengan kesehatan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah sukacita Natal juga di bulan Desember ini senantiasa boleh menjadi momentum yang sangat berharga bagi kami, untuk kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga. Dengan ungkapan syukur kami pada saat ini Tuhan Yesus, kami menaikkannya dalam nama-Mu yang kudus yang berkuasa, Sang Putra Natal itu yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.